Salam. Selamat pagi ada dari Bruna. Pagi Kak. Bentar lagi kita mau ibadah nih. Sebelum ibadah kita bangkit berdiri menyanyikan Mas Bruna. Lagu pembukaan dari KMM 10, Kepuji Kuasa Tuhan. Mari kita satu. Tuhan, terima kasih Tuhan masih beri kami kesempatan untuk beribadah Tuhan, dan kami ingin mulai ibadah ini Tuhan. Semoga Tuhan berkati pelayan firman dan juga pemain musik Tuhan. Semoga bisa mengawali ibadah ini dengan baik dan bisa ibadah ini lancar dan diberkati oleh-Mu Tuhan. Ya Tuhan, lancarkan ibadah ini dari awal pertama hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Silakan David. Pembacaan Mazmur dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 6. Mazmur berapa Kak? Ulang Mazmur 148 ayat 1 sampai 6. Yang dibacanya sudah berganti ya. Yang ayat 1 saya dan yang 2 Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat yang tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Lagu respon Mazmur dari KMM 78, Aku Bersuka Cita. Aku bersuka cita,
Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi kakak. Dulu ya, izin buka maskernya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka dulu Alkitab kita masing-masing. Dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Udah dibuka teman-teman? Sudah kakak. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh merasakan nafas daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Jamah dan berkatilah hamba-Mu ini Tuhan yang akan membawakan firman-Mu kepada anak-anak-Mu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Bapak biarlah kiranya firman yang saya sampaikan kepada anak-anak-Mu melalui live streaming mereka dapat mengerti dan pahami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih pimpinlah kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhir. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kakak mau minta tolong sama Kak Valen dan Kak Ciko untuk membacakan ayat-ayatnya. Kita berdiri dulu, Valen dan Kak Ciko. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Untuk Kak Ciko baca yang ganjil, Kak Valen yang genap. Nanti yang ayat ke-11 kita baca bersama-sama ya. Kakak baca perikopnya terlebih dahulu teman-teman. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki Dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Yang ke-11 bareng-bareng. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, supaya yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Baik teman-teman, silakan duduk kembali. Kita akan sedikit memahami apa maksud dari firman Tuhan kita di pagi hari ini teman-teman. Kalau kita baca SBT-nya itu memberi judul mengelola lingkungan hidup untuk kelangsungan masa depan. Jadi teman-teman yang perlu kita pahami, lingkungan hidup yang dimaksud lingkungan hidup di sini bukan lingkungan hidup itu berbentuk berupa alam. Kalau minggu-minggu lalu kan dari KICA minggu sebelumnya, terus 2 minggu lalu Kagres itu membahas tentang bagaimana kita menjaga kelangsungan alam kita demi masa depan kita. Lingkungan hidup di sini dimaksud adalah lingkungan hidup teman-teman teruna. Jadi lingkungan hidup seperti pergaulan teman-teman. Nah, kita akan membahasnya nih, teman-teman. Apa sih yang bisa kita pahami dari firman kita di pagi hari ini? Yang bisa kita pahami pertama, melalui perkawinan di Kana, kita diingatkan bahwa agar senantiasa kita selalu untuk datang kepada Tuhan Yesus di saat situasi apapun. Jadi jangan cuma di saat kita
sedang berduka, di saat kita bersedih, di saat dalam pergumulan, persoalan, permasalahan, kita baru datang kepada Tuhan. Jangan seperti itu teman-teman. Tapi kita diminta untuk kita diingatkan selalu bahwa dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Seperti halnya yang perkawinan Kana, sang mempelai itu merasakan sukacita yang sangat mungkin tidak bisa terkatakan lah. Ketika mengadakan perkawinan, mereka secara agama sah dan secara negara sah, itu bahagianya nggak bisa terkatakan lah teman-teman. Jadi kalau bagi setiap orang itu perkawinan itu adalah hal yang hal yang cukup penting demi kelangsungan kehidupan masa depan mereka. Jadi baik yang ada di firman Tuhan pagi hari ini, kita diingatkan agar senantiasa datang kepada Tuhan Yesus dalam situasi apapun. Jangan pernah kita lupa ketika kita lagi senang, ketika kita lagi bersuka cita, kita lupa sama Tuhan Yesus. Itu biasanya yang teman-teman kebanyakan dari kita melakukan hal itu. Kebanyakan, tidak semua, tapi kebanyakan iya. Ketika kita senang, kita lupa sama Tuhan Yesus. Ketika kita lagi sedih, kita baru datang nih sama Tuhan Yesus. Jadi jangan seperti itu teman-teman. Dikisahkan pada pagi hari ini kita akan diingatkan akan hal itu. Terus kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, apa yang akan terjadi? Kita akan memiliki kemampuan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita teman-teman. Seperti halnya ketika Ibu Yesus berkata kepadanya, Ibu Yesus itu datang kepada Yesus bilang bahwa mereka kehabisan anggur. Ketika Ibu Yesus datang kepada Yesus, pasti apa yang dibuat Yesus? Kan nyata di sini kan, Tuhan Yesus langsung melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang cukup besar lah dampaknya bagi pesta perkawinan di Kana pada saat itu teman-teman. Tapi bisa kita pahami bahwa ketika kita datang, bahwa memang kita akan memiliki kekuatan, kita akan memiliki kemampuan tersendiri untuk menjalani kehidupan kita teman-teman. Jadi ketika kita senang pun, kalau kita datang sama Tuhan, kita akan memiliki kekuatan yang lebih besar lagi. Kita akan memiliki kemampuan yang lebih besar lagi teman-teman. Jadi jangan hanya sedih, teman-teman baru datang ke Tuhan Yesus, jangan hanya lagi pergumulan, lagi banyak masalah, Tuhan banyak masalah nih, baru datang sama Tuhan Yesus. Itu salah, itu sangat salah. Tapi memang kebanyakan kita melakukan hal seperti itu. Mulai dari sekarang kakak mau kita semua berubah, kita ubah sikap itu. Jadi dalam hal apapun kita selalu diingatkan bahwa kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Dengan begitu kita memiliki kemampuan, kita memiliki kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Jadi selain itu juga di firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan juga bahwa dalam setiap kehidupan kita harus memohon campur tangan Tuhan demi untuk rencana-rencana yang akan kita buat ke depan. Jadi kalau tanpa campur tangan Tuhan, jangan salah teman-teman, itu ibaratnya nggak ada apa-apanya deh. Jadi apapun yang teman-teman rencanakan, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa selalu untuk memohon campur tangan dari Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya teman-teman merencanakan sesuatu yang sangat indah, tapi teman-teman nggak minta campur tangan dari Tuhan Yesus, bisa dikatakan bahwa rencana indah itu akan menjadi rencana yang buruk. Karena kalian hanya mengandalkan kekuatan sendiri, kalian hanya ibaratnya sombong hati, hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri tanpa memohon campur tangan Tuhan. Jadi kita mau diingatkan bahwa kita harus selalu terus memohon campur tangan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita yang kita buat di dalam kehidupan ini. Jadi jangan pernah teman-teman memikirkan bahwa tanpa campur tangan Tuhan itu kalian bisa melakukannya. Oh tidak bisa teman-teman. Kakak-kakak yang ada di sini semua itu semua merupakan ada apa? Prosesnya itu ada campur tangan Tuhan. Kakak di sini bisa berkhotbah, bisa memberikan firman kepada teman-teman, itu juga merupakan campur tangan Tuhan. Tuhan memberikan berkat,
Tuhan memberikan hikmat kepada kakak-kakak yang ada di sini, kepada mungkin Kak Grace, kepada Kak Ica, dan juga Kak Ana, dan Kak Pinka nanti yang akan diteguhkan, nanti juga akan membawakan firman di hadapan teman-teman. Itu semua campur tangan Tuhan. Tuhan yang sudah menentukan bahwa kakak-kakak di sini yang akan membimbing teruna di GPB Tugu. Kakak-kakak yang di sini akan membimbing anak-anak teruna yang saat ini ada gitu. Jadi campur tangan Tuhan itu sangat besar kuasanya, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui. Dan apa yang bisa kita pahami lagi, bahwa Yesus itu tidak berdiam diri, teman-teman. Jadi Yesus selalu bekerja, Yesus selalu bertindak ketika anak-anaknya menghadapi pergumulan. Jadi jangan dipikir Tuhan Yesus itu diam gitu loh. Kita lihat aja yang ada di firman pada pagi hari ini. Di situ ketika Ibu Yesus datang dan bilang kepada Yesus mereka kehabisan anggur, apakah Yesus tinggal diam di situ? Enggak kan? Apakah di situ di firman dibilang Yesus hanya berdiam diri saja? Enggak kan? Tapi Tuhan Yesus melakukan sesuatu, teman-teman. Apa yang dilakukan? Yaitu mengubah air menjadi anggur. Jadi begitu juga dengan kehidupan kita yang bisa kita pahami. Kita maksudnya ibaratnya relatif dengan kehidupan kita sekarang, bahwa Tuhan itu nggak pernah diam ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan. Tuhan itu nggak pernah diam. Tuhan itu selalu bekerja, mungkin nggak kelihatan, tidak secara kasat mata itu harus kelihatan gitu. Jadi misalkan teman-teman punya masalah, misalkan satu masalah, terus teman-teman mau langsung masalah itu selesai. Nggak begitu tuh, Tuhan itu nggak begitu, Yesus itu nggak begitu. Jadi perlu ada proses, dan juga tapi di dalam proses itu Tuhan Yesus itu tidak berdiam diri, dia bekerja. Dia bekerja bagaimana caranya untuk memproses anak-anaknya. Jadi Tuhan selalu bekerja, Tuhan selalu bertindak dalam segala sesuatunya. Jadi ketika kita punya masalah, jangan pikir Tuhan Yesus itu hanya diam. Jangan pikir Tuhan Yesus dia cuma ngeliatin dari atas nih, ngeliatin kita, oh ini ada masalah, terus Tuhan Yesus cuma nontonin kita menghadapi masalah-masalah kita. Enggak, teman-teman, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dikatakan bahwa dari seluruh kitab ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu selalu bekerja. Tuhan Yesus itu tidak pernah berdiam diri kepada anak-anaknya, apalagi kepada anak-anaknya yang mau terus berusaha. Jangan cuma misalkan teman-teman mau ujian, terus teman-teman berdoa, ya Tuhan besok saya mau ujian, terus Tuhan tolong sertai saya, tapi teman-teman nggak belajar, ya sama aja. Mau dibilang mau mohon-mohon kepada Tuhan juga ya ibaratnya ya kalau kalian pun males, ya Tuhan juga ngapain melakukan sesuatu untuk kalian gitu loh. Jadi Tuhan juga akan selalu bekerja. Tuhan itu tidak pernah berdiam diri. Tuhan itu selalu melakukan sesuatu untuk anak-anaknya yang juga mau terus berusaha. Karena memang di dalam kehidupan kita ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa kita itu hidup selalu untuk terus berusaha. Bukan menjadi anak-anak yang malas ya. Bukan malah menjadi anak-anak yang hanya duduk di bangku santai. Enggak, teman-teman. Kita di dalam kehidupan ini juga kita harus terus berusaha. Maka kalau kita terus berusaha, kalau kita terus mau melakukan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan, maka Tuhan itu akan selalu bekerja untuk kita, teman. Mungkin prosesnya agak panjang, mungkin prosesnya agak panjang, tapi Tuhan pasti akan melakukan sesuatu bagi kita. Kita ini anak-anak Tuhan. Tuhan itu pasti akan melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Nah, terus Tuhan itu juga tidak pernah meleset. Tuhan Yesus kalau sudah berkata A, dia akan melakukan yang A. Artinya Tuhan itu berbuat dan bertindak tepat pada waktunya. Pada waktunya dia akan bertindak. Pada waktunya dia akan melakukan segala sesuatunya. Pada waktunya dia akan memberikan sesuatu yang indah bagi kita semua.
Jadi jangan disangka Tuhan itu misalkan teman-teman punya masalah, misalkan Kak Valen punya masalah, misalkan ya. Terus Kak Valen berdoa, terus Kak Valen minta nih sama Tuhan, tolong bantu Kak Valen untuk melakukan untuk menyelesaikan semua masalahnya, menyelesaikan semua pergumulannya gitu. Nah, Tuhan itu selalu bertindak tepat pada waktunya. Tuhan pada saat itu juga akan bertindak. Tuh, ya secara tidak kasat mata memang tidak kelihatan jelas bahwa Tuhan itu bertindak untuk Kak Valen. Tapi memang Tuhan selalu bertindak tepat pada waktunya. Dan Tuhan mau juga kita untuk berproses. Jadi nggak langsung pada saat itu Tuhan Yesus menyelesaikan semua masalah, membantu memberikan jalan keluar yang terbaik untuk Kak Valen untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi Tuhan mau kita berproses terlebih dahulu nih teman-teman. Memang iya Tuhan berbuat dan bertindak tepat pada waktunya, tapi Tuhan juga mau kita untuk selalu berproses, untuk kita untuk berusaha selalu untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Jadi jangan pikir Tuhan itu hanya berdiam diri, Tuhan itu bertindak semau-maunya Dia. Enggak begitu teman-teman. Tuhan itu selalu bertindak tepat pada waktunya. Tuhan itu selalu bekerja untuk kita, untuk kehidupan kita terutama. Jadi kita sebagai anak Tuhan juga diminta untuk menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Nah, ini maksudnya dari tema judul kita pada pagi hari ini, mengelola lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu lingkungan yang ada di sekitar kita. Lingkungan hidup di sini bukan berarti alam, tapi lingkungan di sekitar kita. Nah, yang bisa kita pahami juga bahwa dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan itu diminta untuk menjadi berkat bagi di lingkungan sekitarnya. Seperti Yesus, ketika Yesus hadir di perkawinan Kana, Dia menjadi berkat bagi sang mempelai dan juga bagi keluarga besar sang mempelai. Memang sang mempelai dan keluarga besarnya tidak tahu apa yang diperbuat Yesus, tapi jelas nyata dikatakan di sini bahwa dengan Ia mengubah air menjadi anggur, itu suatu hal yang ajaib kalau kita bilang, tapi itu adalah anugerah berkat yang Tuhan Yesus lakukan bagi lingkungan sekitar, yang ketika Dia hadir di satu lingkungan, Ia melakukan itu. Dan kita juga mau seperti Tuhan Yesus, bahwa ketika kita hadir di satu lingkungan, siapapun itu yang kita tidak kenal pun, kita harus menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpai. Dengan apa teman-teman? Tentunya dengan kita harus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Kita harus percaya juga kepada Tuhan Yesus bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa dan akan menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kita. Kalau kita nggak percaya, gimana kita mau menjadi berkat? Kalau kita nggak percaya, gimana kita mau menjadi memberikan dampak yang positif bagi lingkungan di sekitar kita? Jadi intinya kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu selalu bertindak tepat pada waktunya. Tuhan itu tidak pernah berdiam diri. Dengan seperti itu teman-teman bisa lihat nih, kalau teman-teman simak firman Tuhan pagi hari ini dengan benar, teman-teman bisa mengerti bahwa dengan hadirnya Tuhan Yesus itu, Dia menjadi berkat nih bagi perkawinan di Kana pada saat itu. Dan kita juga diminta seperti itu juga. Kita harus menjadi berkat bagi di lingkungan sekitar kita. Dimanapun kita hadir, kita harus menjadi berkat. Dimanapun kita ada, dimanapun posisi kita, apapun kondisi kita harus tetap menjadi berkat bagi lingkungan sekitar. Jadi kakak harap teman-teman juga harus mempunyai rasa peduli satu dengan yang lain. Jadi ketika teman kalian punya musibah atau masalah, kalian harus peduli dengan teman kalian. Ketika teman-teman kalian punya pergumulan, kalian harus mengerti dan memahami teman kalian tersebut. Jangan hanya cuek gitu. Kita harus sebagai manusia, kita harus saling peduli.
Tuhan Yesus saja peduli dengan sang mempelai. Tuhan Yesus saja peduli dengan keluarga besar sang mempelai. Masa kita sebagai anak-anak Tuhan kita nggak mau peduli dengan satu dengan yang lainnya? Kita juga diminta untuk peduli satu dengan yang lainnya. Itu merupakan salah satu contoh kita ketika kita peduli dengan satu dengan yang lain. Itu merupakan salah satu contoh kita sudah menjadi berkat di lingkungan sekitar kita. Jadi dengan peduli itu kita bisa memberikan contoh dan dampak positif bagi di lingkungan sekitar kita. Itu merupakan salah satu contoh berkat. Jadi kita harus menjadi berkat itu bukan kita harus melakukan sesuatu yang besar terus memberikan dampak yang besar baru kita bisa dibilang memberikan dampak yang positif, baru kita bisa dibilang memberikan berkat bagi lingkungan sekitar kita. Enggak teman-teman, dengan hal sekecil apapun teman-teman bisa menjadi berkat asal teman-teman yang teman-teman lakukan, yang teman-teman kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, yakin dan percaya bahwa ketika kita berada di lingkungan sekitar kita, kita akan selalu menjadi berkat bagi mereka. Ketika kita berada di manapun kita berada, itu orang-orang akan merasakan dampak yang positif dari diri kita. Jadi salah satu contoh yang paling singkat adalah ketika kita peduli satu dengan yang lain, ketika kita mengerti dan memahami satu dengan yang lain, itu merupakan salah satu contoh untuk kita menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita. Ya, terima kasih teman-teman. Kakak rasa kalian bisa pahami itu, bahwa kita harus seperti Tuhan Yesus untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun posisi kita. Amin. Lagu respon khotbah dari Kidung Jemaat 24, Bilang Melihat Bintang, Gemerlap. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita menaikkan syafaat-syafaat kita kepada Tuhan. Kakak akan pimpin secara langsung. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, pada pagi hari yang indah ini kami datang kepadamu Tuhan, penuh dengan sukacita. Kiranya Tuhan firman-Mu yang disampaikan tadi dapat tersampaikan dengan baik, sehingga anak-anak-Mu mengerti bahwa dimanapun mereka berada, di dalam kondisi apapun mereka harus menjadi berkat bagi lingkungan sekitar mereka. Mereka harus menjadi dampak yang positif bagi lingkungan sekitar mereka. Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami akan menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami ingin berdoa bagi gereja dan pelayan yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di BPIB Tugu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, dan di mana tanggal 24 nanti ada acara misa sambut dan juga dilanjutkan tanggal 31 juga Tuhan di DPB yang ada di Kalimalang. Tuhan, tanggal 24 yang ada di Tugu, kiranya Tuhan lancarkan semua prosesi tersebut. Kiranya Tuhan berikan
berkat-Mu bagi pendeta baru, dan juga berikan berkat-Mu bagi Pikebird yang akan melayani di tempat yang lain. Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja tubuh kami, pelayanan yang ada di gereja tubuh ini. Tuhan, kiranya agar pelayanan yang terjadi dapat terus maju, dan pelayanan yang ada dapat terus berkembang Tuhan, sehingga mungkin ada jemaat yang belum terlayani sampai saat ini dapat terlayani di kedepannya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami boleh bersukacita Tuhan ketika kami mendengar bahwa vaksin COVID-19 sudah mulai ada di Indonesia. Tapi kami yakin percaya bahwa kami semua akan terbebas dari virus ini Tuhan. Kami yakin percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan satu pintu gerbang sukacita ketika kami keluar dari pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati para tenaga medis Tuhan, yang mulai pada tanggal 13 kemarin dan 14 dan terus kedepannya akan segera divaksin. Tuhan, memberkati mereka agar kiranya mereka yang menjadi garda terdepan dapat sehat selalu merawat para penyintas COVID-19 mungkin yang terkena dampaknya Tuhan. Kiranya agar mereka dapat kembali pulih dan sehat kembali, agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami. Kuatkanlah seluruh masyarakat bangsa Indonesia Tuhan, di mana pada akhir-akhir ini, belakangan ini, sepertinya kami sedang merasa cobaan. Tapi kami yakin dan percaya itu semua datang daripada Tuhan. Bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, longsor Tuhan, dan juga sebelumnya ada kecelakaan pesawat di mana dikabarkan bahwa masih belum ada kabar terbaru bahwa masih ada orang yang hidup atau tidak. Tapi kami mendengar bahwa hanya bagian-bagian tubuh yang ditemukan. Kami yakin dan percaya bahwa itu adalah kuasa daripada-Mu Tuhan, kehendak daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, kiranya memberkati juga setiap masyarakat yang ada di sekitar Sulawesi Tuhan, yang baru kami dengar juga terjadi gempa hari Jumat subuh kemarin Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, kuatkan mereka dalam setiap peristiwa, kuatkan mereka selalu Tuhan, agar mereka selalu kuat dan tabah dalam menjalani segala peristiwa yang terjadi di daerahnya. Bapak, kami juga ingin berdoa bagi setiap orang yang sakit Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menyembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan, agar mereka dapat menjalani setiap kehidupan mereka hari lepas hari selanjutnya. Juga terutama Tuhan, anak-anak teruna yang mungkin saat ini sedang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan juga kiranya Engkau memberkati setiap warga jemaat GPB Tugu yang mungkin saat ini sedang sakit, Tuhan juga sembuhkan dan pulihkan. Setiap orang yang terkena COVID-19, Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat virus dari tubuhnya, agar mereka dapat sehat kembali dan menjalani kehidupan mereka hari lepas hari selanjutnya. Tuhan, kami berdoa bagi pelayan Pelkat Teruna GPB Tugu. Kiranya kami para pengurus baru hanya tinggal menunggu kapan peneguhan. Tuhan, kiranya kami para pengurus baru diberikan kekuatan dan kemampuan agar kami boleh menjalani semua program-program yang kami rencanakan untuk Pelkat Persekutuan Teruna GPB Tugu ke depan, sehingga program-program itu boleh bermakna bagi anak-anak Teruna GPB Tugu, boleh bermanfaat bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami, seluruh kehidupan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang menonton live streaming ini juga. Kami doakan agar mereka selalu sehat. Tuhan lindungi mereka, naungi mereka selalu beserta keluarga.
Terima kasih Bapak, kiranya juga Engkau memberikan kesehatan bagi kakak-kakak layanmu yang ada di sini Tuhan, maupun yang tidak hadir juga, agar kami semua dapat sehat, sehingga kami boleh melayani anak-anak teruna GPIB itu dengan terus menerus ke depan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Lagu penutup dari KMM 109. Buatlah pelitaku terus bernyawa. Buatlah pelitaku terus menyala, berikan kenyamanan. Buatlah pelitaku terus menyala, hingga padamu bertemu. Hosiana, Hosiana, Maharaja alam semesta. Hosiana, Hosiana, Maharaja semesta. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau ini adalah ujung dari ibadah kami pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah meskipun melalui live streaming Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa firman yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik, sehingga mereka dapat melaksanakannya di dalam kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sedang menonton saat ini, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Berkatilah kami selalu Bapa, bimbinglah kami selalu di dalam kehidupan kami hari lepas hari selanjutnya. Dan pertemukan kami kembali Tuhan, meskipun melalui layar handphone, melalui live streaming minggu depan, dalam keadaan yang baik, sehat, dan tidak kurang dari suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala berkat kasih dan karunia yang boleh kami rasakan pada hari ini. Amin. Ibadah kita sudah selesai teman-teman, dan jangan lupa ya, kalau kalian harus keluar rumah, terapkan protokol kesehatan dengan sekarang 5M ya teman-teman. Memakai masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga masa makan. Boleh yang terakhir makan lah. Tapi pokoknya sekarang 5M. Dadah.